Pertanyaan saya juga sama kepada Prof. Ibnu ya. Jika penguasa menentang pembentukan Mahkamah Etik Kepresidenan ini, apakah artinya untuk merealisasikan Mahkamah Etik Kepresidenan ini akan sulit ke depan? Orang yang pertama yang berwajib melaksanakan undang-undang dasar, menurut undang-undang dasar presiden. Bagaimana dia menolak? Harusnya yang proaktif malah, begitu. Tapi yang paling penting adalah setelah ini saya lihat dari diskusi tadi, sebagian besar, bukan sebagian besar, ada beberapa bagian yang sudah menjadi item dari isi kalau mau dilanjutkan pembentukan Mahkamah Etik ini. Yang diatur adalah soal keputusan, bagaimana para pejabat yang memiliki amanah melaksanakan kenegarawanan ini, bagaimana dia punya etika pengambilan keputusan yang selalu memberikan dampak terbaik bagi masyarakat, terus begitu, tidak mementingkan diri sendiri. Hal-hal seperti itu menurut saya yang jangan seperti kode etik yang komunitas lain yang perilaku salah operasi misalnya, enggak begitu. Ini lebih tinggi lah gitu ya. Karena kan juga yang diatur juga levelnya juga tinggi kan. Sudah ada sumpah jabatan, Pak Jayadi tadi disinggung oleh Prof. Gayus. Tapi bagaimana ini bisa sebenarnya menjamin bahwa pemimpin ke depan kita taat pada etik? Ya dua, satu komitmennya itu, yang kedua adalah mau tidak mau kan penegakan hukum. Ya, jadi kan betul misalnya sumpah jabatan seorang anggota DPR, seorang presiden akan melaksanakan undang-undang dasar dengan seluruh-seluruhnya dan saya lupa bahasanya itu ya. Pokoknya seluruh-seluruhnya seadil-adilnya. Jadi kalau dia melanggar, memang kalau untuk seorang presiden kan kalau dia baru dianggap kalau dia melakukan pelanggaran sumpah jabatan maka dia dimakzulkan gitu kan. Cuman memang secara prosedural pemakzulan itu kan sangat tidak mudah di Indonesia gitu. Karena itu untuk hal-hal yang lebih terkait dengan etik yang sifatnya bersifat terkait dengan pengambilan keputusan yang sifatnya rutin dari presiden misalnya, atau dari istana atau dari para pemimpin, memang saya kira diperlukan semacam lembaga etik itu. Nah, cuman saya tidak tahu ini teman-teman ahli hukum yang bisa memikirkannya, bagaimana detailnya itu, bagaimana di tingkat implementasinya. Kita memerlukan itu tanpa membuat orang yang akan terkena dengan aturan itu merasa bahwa kekuasaannya dikurangi misalnya, ya. Tapi dia bisa diyakinkan bahwa ini untuk kebaikan yang bersangkutan juga, dan selain juga kebaikan kita bersama. Ya, kita akan lihat nanti seperti apa ya perjalanan dari Mahkamah Etik Kepresidenan ini. Terima kasih Prof. Gayus, terima kasih Prof. Ibnu, Pak Jayadi atas diskusi kita hari ini dalam Visi Negarawan. Salam sehat. Pemirsa, Sidang Umum PBB 1997 mendorong infrastruktur etika untuk jabatan publik karena kegiatannya berdampak pada kepentingan umum. Buku How Democracies Die menegaskan peran elit parpol sebagai pengawal demokrasi. Salah satunya agar penguasa bekerja sesuai mandatnya, bukan justru sibuk mengurusi kelompok atau keluarga. Namun saat wakil rakyat dan penguasa berkelindan, mungkinkah ada itikat politik untuk mencegah penyelewengan kekuasaan? Anggota lembaga penegak etik biasanya masih berasal dari satu lingkungan, sehingga kerap terkesan melindungi daripada menghukum pelanggaran. Makin banyak lembaga tinggi negara, tentu makin besar pula kebutuhan anggarannya. Jangan sampai pembentukan lembaga negara baru hanya membuat gemuk pemerintahan, namun tidak jelas efektivitas dan kemanfaatan. Saya Valentinus Reza undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dalam Visi Negarawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.